Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa. Dalam kesempatan kali ini kita akan bersua atau bertemu melalui video pembelajaran ini ya. Baik. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan bicara tentang diksi atau pilihan kata. Nah, nanti barangkali akan ada pertanyaan, kenapa dalam penggunaannya dalam kalimat-kalimat bahasa Indonesia atau dalam komunikasi berbahasa Indonesia, kita perlu memperhatikan diksi. Mungkin akan ada muncul pertanyaan seperti itu di benak kalian ya. Tapi nanti jawabannya akan kalian temukan setelah kalian menonton video pembelajaran ini. Ya, kita langsung saja. Jadi diksi atau pilihan kata itu dalam memilih kata atau menggunakan diksi itu bergantung pada tiga hal ini ya. Ada yang namanya ketepatan, kecermatan, maaf, dan keserasian. Oke, jadi tiga hal ini nanti yang menentukan kalian menggunakan diksi, ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ketepatan. Bagaimana sih diksi atau pilihan kata yang tepat, ya? Jadi, dalam bahasa Indonesia itu kita punya banyak kata yang memiliki makna serupa atau bersinonim. Istilahnya dulu di masa sekolah mungkin kalian kenal dengan sinonim dan antonim. Jadi kalau sinonim itu persamaan makna, kalau antonim itu perbedaan atau lawan makna, ya. Nah, dalam bahasa Indonesia kita punya banyak itu. Kita punya banyak kata yang bersinonim. Nah, oleh sebab itu, kata yang bersinonim ini perlu kalian perhatikan kapan penggunaannya yang tepat ya, karena walaupun maknanya sama atau serupa, tapi tujuan penggunaan kata itu berbeda. Nah, contoh, ada kata wafat, mati, meninggal, gugur, dan mungkin ada beberapa sinonim yang lainnya, misalnya kata tewas, mampus, dan yang lainnya yang menunjukkan bahwa seseorang itu sudah tidak ada lagi. Nah, tapi penggunaannya yang tepat yang mana nih? Tinggal kita perhatikan situasi, kondisi, lawan bicaranya siapa, itu harus kalian perhatikan. Misalnya, ya, yang meninggal adalah pahlawan. Kalian pasti akan lebih condong memilih kata gugur. Kemudian, kalau yang meninggal itu misalnya hewan, kalian akan condong menggunakan kata mati. Padahal maknanya sama. Nah, itu dia. Jadi, memilihnya harus tepat tuh. Kalian perhatikan situasi, kondisi, lawan bicara, konteksnya seperti apa. Kemudian, ada kata istri, bini. Bini ini, kalau kalian buka KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia versi digital kan sudah ada ya. Nanti kalian boleh cek di sana, bini itu sudah termasuk sebagai kata baku. Jadi bini merupakan kata baku dalam bahasa Indonesia. Sama-sama kata baku, istri dan bini. Tapi penggunaan yang tepat, kalian boleh menggunakan istri itu dalam situasi seperti apa, kalian bisa menggunakan kata bini dalam situasi seperti apa, itu harus hati-hati dan benar-benar kalian perhatikan saat kalian berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Contoh sederhana, misalnya kita menyebut Ibu Iriana Joko Widodo, pasti kalian akan menyebut beliau sebagai istri presiden, bukan bini presiden. Kenapa? Karena konteksnya perhatikan, Bapak Joko Widodo merupakan presiden kita. Itu konteksnya sudah formal ya. Nah, jadi kita memilih kata dalam bentuk yang lebih formal, yaitu istri. Dan beberapa contoh kata lain di sini ada aku, saya, ada kelompok, kawanan, gerombolan, rombongan. Misalnya dosen meminta kalian untuk bergabung jadi satu dalam beberapa, kemudian dosen akan mengatakan begini, silakan bentuk kelompok yang beranggotakan 4-5 orang ya. Oke, dosen akan memilih kata kelompok. Nggak mungkin dosen menyebutkan silahkan bentuk gerombolan atau kawanan yang terdiri dari, tidak mungkin ya, karena penggunaannya kurang tepat kalau untuk manusia. Kalau kawanan biasanya untuk hewan.
Kalau gerombolan bisa untuk manusia tapi dalam konteks yang agak negatif atau konotasi yang agak negatif, misalnya gerombolan perampok, gerombolan pencuri, misalnya ya. Oke. Dan contoh-contoh yang lainnya ada di sini. Ada hamil, bunting, mantan, bekas, itu nanti kalian perhatikan kapan saya akan menggunakan kata mantan, kapan saya akan menggunakan kata bekas. Oke, itu kriteria yang pertama. Jadi benar-benar harus tepat kalian memilih kata, ya. Oke, berikutnya. Kecermatan. Nah, jadi dalam menggunakan diksi kalian juga harus cermat nih. Cermatnya seperti apa sih? Nah, jadi cermatnya ada beberapa nih yang harus kalian perhatikan untuk kriteria cermat ini. Yang pertama, penggunaan kata yang bermakna jamak atau banyak ya kalau jamak itu. Oke, kemudian penggunaan kata yang bersinonim atau maknanya sama. Penggunaan kata yang bermakna saling. Oke, contoh yang pertama ini penggunaan kata yang bermakna jamak. Misalnya, dalam satu kalimat ya, ada kalimat seperti ini. Banyak anak-anak sedang menonton bola di lapangan. Banyak anak-anak. Nah, itu ada kata banyak dan anak-anak. Nah, sekarang, kalau kalian cermati, kata anak-anak itu sudah menunjukkan lebih dari satu anak. Sekarang pertanyaannya, perlu tidak kata banyak di depan kata anak-anak? Perlu tidak? Tidak perlu kan ya? Kalian sudah belajar tentang kalimat efektif, ada salah satu cirinya yaitu kehematan. Jadi tidak perlu. Kalau itu sama maknanya, maka gunakan salah satu aja. Kalau saya mau pakai banyak, gimana Bu? Hilangkan aja berarti satu anaknya. Jadi jangan lagi anak-anak, tapi banyak anak. Nah, itu ya, seperti itu tentang kata yang bermakna jamak. Oke, kemudian penggunaan kata yang bersinonim atau maknanya sama. Contoh, guru akan mengatakan seperti ini misalnya saat jam istirahat sudah selesai ya. Ayo anak-anak silakan masuk ke dalam kelas. Oke, nah ada tidak kata yang bersinonim di situ? Ayo anak-anak silakan masuk ke dalam kelas. Ada ya? Kata apa? Tahu? Oke, kata masuk dan ke dalam. Itu bersinonim kan ya? Masuk kan pasti ke dalam, nggak mungkin masuk keluar. Jadi pilih salah satu saja, masuk atau ke dalam. Jadi perbaikan kalimatnya, ayo anak-anak silakan masuk ke kelas, atau ayo anak-anak silakan ke dalam kelas, kalau mau pakai dalam. Pilih salah satu ya. Oke, itu adalah penggunaan kata yang bersinonim, itu harus hati-hati kalian perhatikan dalam kalimat supaya diksinya cermat ya. Oke, penggunaan kata yang bermakna saling. Oke, saling. Misalnya, para guru saling bersalam-salaman setelah libur Idul Fitri, misalnya. Para guru saling bersalam-salaman setelah libur Idul Fitri. Jadi ada acara halal bihalal ceritanya ya. Oke, sekarang kita soroti kata saling bersalam-salaman. Oke, saling bersalam-salaman itu merupakan salah satu jenis kata ulang kan ya, bersalam-salaman. Itu maknanya apa sih sebenarnya? Kan setiap kata ulang punya makna ya. Bersalam-salaman itu maknanya apa? Saling bersalaman kan maknanya ya. Nah, berarti kalau sudah bersalam-salaman, tidak perlu lagi kalian nanti menggunakan kata saling di depannya. Para guru bersalam-salaman setelah libur Idul Fitri. Bu, kalau saya mau pakai kata saling, gimana Bu? Boleh, boleh. Tapi kata ulangnya perbaiki, jangan diulang, satu aja. Jadi gini, para guru saling bersalaman. Nah, jadi pilih salah satu. Ingat kalimat efektifnya ya. Oke. Jadi sebenarnya diksi itu mempengaruhi banyak ya. Jadi mempengaruhi makna orang seperti tadi, seperti contoh yang pertama yang tepat tadi, dan juga mempengaruhi keefektifan sebuah kalimat kalau terkait dengan makna cermat. Oke, makna berikutnya, kriteria berikutnya maaf. Oke, ini ada contohnya nih saya berikan ya. Oke,
Kita sebelum ke kriteria berikutnya, kita ke contoh yang ini deh, cermat tadi nih. Para guru-guru, nah ini perbaiki aja begini, para guru maaf, guru-guru, nah ini anak-anak, ayo segera masuk ke dalam kelas. Jadi pilih salah satu ya. Ia saling tuduh-menuduh. Ia saling tuduh dengan adiknya. Ia tuduh-menuduh. Jadi pilih salah satu saja. Oke, kriteria berikutnya, pemilihan atau penggunaan diksi adalah harus serasi. Wah, ternyata nggak cuma pasangan ya yang harus serasi. Ternyata menggunakan diksi juga harus serasi loh. Nah, serasinya dengan apa nih? Atau sama apa nih serasinya? Nah, keserasian dalam penggunaan diksi itu ada dua. Ya, kalian harus perhatikan dua hal. Yang pertama dari segi faktor kebahasaan, yang kedua dari faktor non-kebahasaan. Kita bahas satu persatu. Dari faktor kebahasaan, nah ini ada contoh kalimatnya nih biar kalian langsung ngerti. Oke, yang pertama, perhatikan kalimat-kalimat berikut. Pertama, tujuan daripada penelitian ini sebagai berikut. Oke, lalu di bawahnya saya beri tanda kurung, tujuan penelitian ini sebagai berikut, ini adalah kalimat yang benar. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kata daripada itu harus dibuang atau dihilangkan dalam kalimat nomor 1 ini? Ada yang tahu tidak? Atau kira-kira udah dapat gambaran jawaban ya? Kenapa ya nggak boleh menggunakan daripada dalam kalimat nomor 1? Oke, sekarang kita bahas. Daripada itu merupakan kata yang menunjukkan hubungan perbandingan kan? Contohnya misalnya, aku atau saya lebih tinggi daripada adik saya. Nah, itu ada hubungan perbandingan kan? Tepat kan penggunaan kata daripadanya? Nah, sekarang kita lihat kalimat nomor 1 ini. Tujuan daripada penelitian ini sebagai berikut. Ada hubungan perbandingan tidak? Atau ada yang dibandingkan tidak di kalimat nomor 1 ini? Ada? Atau tidak ada? Kalau itu tidak ada, berarti penggunaan kata daripada ini tidak perlu atau keliru. Ya, itu alasannya kenapa harus dihilangkan. Oke, jadi faktor kebahasaan salah satunya adalah ketepatan penggunaan katanya juga. Oke, nomor 2. Wali kota tinjau wilayah rawan banjir. Ini kalimat yang keliru, yang benarnya ada yang di bawah, yang dalam tanda kurung. Wali kota meninjau wilayah rawan banjir. Kenapa harus diberi imbuhan me? Oke, kenapa harus diberi imbuhan me? Karena ini berdasarkan struktur kalimat ya, karena faktor kebahasaan salah satunya juga tergantung struktur kalimat, ada subjek, predikat, objek, dan lain sebagainya. Nah, sekarang wali kota ini adalah subjeknya, meninjau itu predikat atau perbuatannya. Nah, kalau predikat atau perbuatan, dia pasti memiliki imbuhan, ya, atau yang mengisi fungsi sebagai predikat itu posisinya sebagai verba atau kata kerja, ya. Oke. Jadi kalau nanti kalian meninjau, ya, itu fungsinya nanti sudah sebagai verba atau kata kerja, maka dia harus ditambahkan imbuhan, ya. Jadi itu yang tepat. Oke, berikutnya. Ini kalau langsung nomor 4 ya. Oke, maaf, keliru. Oke, nomor 4 ini contoh untuk faktor non-kebahasaan ya, kita lewatkan. Oke, nomor 5. Nomor 3 deh, Sari merupakan anak bungsu Pak Hadi yang mana sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Oke, ini keliru. Yang benarnya, Sari merupakan anak bungsu Pak Hadi yang sebentar lagi akan melangsungkan pernikahan. Kata mananya saya hilangkan ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak alasannya kenapa kata mananya harus kita hilangkan? Ada yang tahu nggak? Sama seperti nomor 1 tadi ya. Kalau yang mana, menggunakan kata yang mana, itu tujuannya untuk apa sih? Untuk bertanya kan ya? Untuk bertanya. Misalnya, saya bertanya seperti ini. Kamu lebih suka buah apa? Oke, maaf. Kamu lebih suka buah yang mana? Apel atau pisang? Yang mana berarti itu pertanyaan kan? Pertanyaan untuk memilih. Nah, sekarang di contoh kalimat ini apakah ada pertanyaan?
Kalau itu tidak ada, berarti penggunaan kata mana di sini tidak tepat kan ya. Nah, jadi harus kita hilangkan supaya tepat karena tidak ada yang dipertanyakan di situ yang mana apanya gitu kan. Oke, ini adalah faktor kebahasaan. Nah, sekarang kita lihat faktor non kebahasaannya. Oh, ada banyak nih. Oke, faktor-faktor non-kebahasaan yang mempengaruhi penggunaan diksi itu ada 5 ya. Situasi komunikasi, mitra bicara, sarana berbahasa, kelayakan geografis, kelayakan temporal. Nah, sekarang kita bahas satu-satu deh. Yang pertama, situasi komunikasi. Ini seperti yang saya contohkan di awal tadi, situasi komunikasi kita lihat situasi penggunaan kalimat atau kalimat saat kita bicara itu situasinya dalam situasi yang seperti apa sih? Formal, semi formal, atau non formal. Karena ada bahasa Indonesia yang baku ya, yang sesuai EYD, ejaan yang disempurnakan dan KBBI juga, tapi penggunaannya lebih tepat ke semi formal atau lebih tepat ke situasi yang formal. Jadi harus kalian perhatikan. Misal nih, aku dan saya. Itu kan sama-sama menunjukkan diri kita kan ya, aku dan saya. Aku mau pergi dulu, atau saya mau pergi dulu. Nah, pertanyaannya, kapan kalian menggunakan saya, kapan kalian menggunakan aku saat berbicara? Oke, secara otomatis kalian akan mengatakan bahwa saya akan menggunakan saya saat berhadapan dengan barangkali orang yang lebih tua, orang yang lebih dihormati, dalam situasi yang formal, ya. Dalam situasi formal misalnya dalam perkuliahan, lalu pidato, kemudian diskusi, rapat, saya biasanya ya, karena situasinya formal. Nah, kapan saya menggunakan aku? Saat situasinya, misalnya situasi komunikasinya semi formal atau bahkan non formal. Contoh, kalian bicara sehari-hari dengan teman ya, dalam situasi yang non formal. Kalian pasti akan menggunakan aku dong, aku. Jarang ada yang menggunakan saya tadi malam pergi ke sini loh, jarang. Pasti kalian menggunakan aku tadi malam pergi ke sini loh, ya. Oke, jadi itu yang terkait dengan situasi komunikasi ya. Jadi perhatikan situasinya. Kapan kalian menggunakan kata itu harus kalian perhatikan situasinya supaya diksinya tepat. Oke, kemudian mitra bicara atau lawan bicara itu juga harus kalian perhatikan. Dengan siapa kalian bicara? Kalau dengan teman, nggak apa-apa lah menggunakan kata-kata yang uh, juga non formal. Misalnya tadi seperti kata saya dan aku ya, mitra bicaranya. Jadi perhatikan, misalnya bicara dengan dosen, tidak mungkin kalian mengatakan aku. Kalian pasti mengatakan saya karena ada nilai atau rasa hormat terselip di dalam diksi yang kalian gunakan itu. Karena kalian tahu nih, lawan bicara saya adalah orang yang lebih dari saya atau orang yang setara dengan saya. Ya, oke. Jadi mitra bicara itu juga mempengaruhi diksi kalian. Oke, kemudian sarana berbahasa. Jadi sarana berbahasa itu ada 2 ya. Kalau kan komunikasi itu ada 2, komunikasi lisan dan komunikasi non lisan atau tulisan. Kalau komunikasi tulisan, sarana berbahasanya yaitu tanda baca. Jadi kalau membuat atau berkomunikasi secara tulisan, mohon perhatikan tanda bacanya karena salah tanda baca atau kurang menggunakan tanda baca nanti maknanya beda. Ya, misalnya saya bikin kalimat begini, kamu lapar. Saya beri tanda titik di akhir kalimat kamu lapar. Maka saat saya menuliskan itu, kalian akan tahu bahwa itu kalimat pernyataan. Nah, tapi kalau misalnya kalimat kamu lapar itu saya akhiri dengan tanda tanya, maka kalimat itu akan berubah lagi maknanya, bukan kalimat pernyataan lagi, tapi jadi kalimat pertanyaan. Dan intonasinya juga beda kalau diucapkan ya. Kalau itu kalimat pernyataan yang diakhiri dengan tanda titik, maka kalian bacanya akan datar aja, kamu lapar. Tapi kalau itu kalimat pertanyaan yang diakhiri dengan tanda baca
tanya, intonasinya beda. Kamu lapar? Beda kan ya? Oke, jadi sarana berbahasa, kalau itu lisan, kalau kalian ucapkan, itu mainnya di intonasi. Jadi hati-hati dengan intonasi. Intonasi agak tinggi berarti kadang dipikir orang marah ya, jadi hati-hati. Atau kalimat perintah. Nah, kalau itu komunikasinya secara tulisan, hati-hati menggunakan tanda baca. Salah menggunakan tanda baca nanti keliru juga maknanya. Oke, berikutnya kelayakan geografis dan kelayakan temporal. Ini kita bahas di sini nih. Oke. Yang pertama kelayakan geografis dulu. Jadi kelayakan geografis itu apa sih? Kenapa sih diksi juga harus mempertimbangkan kelayakan geografis? Ya, jadi memang bahasa Indonesia ini berasal dari banyak sekali kata-kata asing. Kata asing di sini bukan konteksnya tidak hanya kata dari negara luar ya, tapi juga kata dari bahasa daerah. Nah, jadi kelayakan geografis ini mempertimbangkan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional ya. Jadi sebagai bahasa nasional, perkembangan kosakata bahasa Indonesia dipengaruhi oleh bahasa lokal yang dikuasai penuturnya terutama bahasa daerah. Ya. Nah, jadi di sini juga dituliskan banyak kosakata daerah yang digunakan dalam konteks bahasa Indonesia, sehingga kalau diterima secara luas, kata itu menjadi bagian hasanah bahasa Indonesia. Atau secara sederhana, saya jelaskan, jadi banyak sekali kata dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya merupakan kata dari bahasa daerah, tapi sudah diserap dan diakui oleh Badan Bahasa sebagai bahasa nasional karena sudah diterima secara luas ya. Oke, contoh misalnya kata apa ya? Saya pernah baca itu ada kata pangling dan kata nyeri. Itu sebenarnya bahasa dari kata dari bahasa Sunda. Tapi secara luas atau secara umum sudah diterima oleh masyarakat kita. Nah, kemudian oleh Badan Bahasa, kata pangling dan kata nyeri itu sudah dimasukkan ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya kedua kata tersebut merupakan kata baku bahasa Indonesia. Nah, jadi itu contoh bahwa kata daerah atau bahasa-bahasa daerah itu banyak menyumbang kata dalam bahasa Indonesia ya. Nah, tapi di sini ada pengecualiannya yang terkait dengan kelayakan geografis dalam buku materi ajar ya yang berbahasa Indonesia dan tidak bermuatan lokal ya, maka buku tersebut harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi nggak boleh menggunakan bahasa daerah yang belum menjadi bagian hasanah bahasa Indonesia. Jadi kalau nanti menulis buku bahan ajar misalnya, maka harus menggunakan bahasa Indonesia semua, jangan ada bahasa daerahnya. Kecuali kalian menulis buku muatan lokal bahasa Dayak misalnya, atau bahasa Banjar, ya silakan saja. Ya, jadi pertimbangkan kelayakan geografisnya. Oke? Nah, selanjutnya ada kelayakan temporal. Kalau temporal berarti berkaitan dengan waktu ya. Jadi ada beberapa kriteria kelayakan temporal ini seperti apa sih menggunakan diksinya. Yang pertama, kata kuno. Ada juga ya kata kuno ternyata ya. Tahu kuno kan ya, ketinggalan zaman artinya. Jadi kata-kata, jadi bahasa Indonesia itu mengalami pembaruan dari waktu ke waktu. Apa ya pembaruannya? Tahu nggak kalian? Pernah nggak lihat teks asli proklamasi? Dulu rasanya ada di uang 100.000 versi lama ya. Pernah nggak kalian lihat? Dulu waktu belajar IPS, mungkin ilmu pengetahuan sosial di bangku SD, sekolah dasar, mungkin kalian pernah lihat ya. Teks asli naskah proklamasi kita yang diketik pakai mesin tik itu. Nah, ada beberapa huruf, misalnya huruf DJ, jeng. Tapi kalau sekarang itu sudah disempurnakan, diperbarui menjadi yang, tidak ada lagi DJ. Terus huruf OE. Nah, makanya kalau nama-nama orang dulu itu ada OE, tapi membacanya
Contoh nama presiden kedua kita yaitu Bapak Soeharto. Presiden pertama kita juga ya, Soekarno. Kalau penulisannya kan pakai OE ya, Soekarno, Soeharto, tapi membacanya kita pakai U. Nah, itu adalah eh, bukti bahwa ternyata di bahasa Indonesia itu terus mengalami pembaruan kata. Ya, jadi ada kata yang sudah tidak digunakan lagi karena itu sudah dianggap kuno dan tidak lagi digunakan secara umum dan tidak dipahami lagi secara umum pada masa kini. Contoh, kata lemena. Lemena, pernah dengar gak ya? Pernah dengar gak ya? Kalau orang-orang dulu tahu nih lemena ini. Tapi kalau sekarang, itu kita kenal dengan baju besi. Istilahnya udah baju besi itu. Kemudian ada kata launching. Pernah dengar? Beda, bukan launching ya. Bukan launching, tapi ini launching. Itu udah nggak terpakai lagi, karena sekarang kita menggunakan kata perahu. Ya, oke, jadi itu adalah contoh-contoh kata kuno. Jadi diksi-diksinya diperhatikan. Tapi kalian pasti tidak juga kan menggunakan kata-kata yang tidak kalian mengerti. Oke, berikutnya ada kata usang. Kalau tadi kata kuno, sekarang ada kata usang. Kata usang itu apa sih? Kata yang tidak digunakan lagi karena acuannya dianggap sudah tidak pantas atau tidak pas lagi. Ya tidak tidak sopan. Jadi ada bahasa-bahasa yang dulu dianggap biasa-biasa saja, tapi sekarang itu dianggap kok menggunakan itu ya. Harusnya ada yang lebih halus atau lebih sopan konotasinya dibanding yang itu. Contoh nih katanya, dulu pesuruh itu disebut dengan jongos. Jongos itu apalagi di masa-masa penjajahan, kata jongos itu sering sekali digunakan ya. Tapi kalau sekarang sudah tidak lagi digunakan karena mungkin beberapa situasi masih menggunakan, tapi itu dianggap sangat tidak sopan lagi. Akhirnya muncullah oleh Badan Bahasa diperkenalkan bahasa baru dengan konotasi yang lebih positif, yaitu kata pesuruh. Contoh lain misalnya kata babu. Kata babu ya, sekarang kan tidak jarang digunakan. Yang digunakan sekarang adalah asisten rumah tangga. Ya, oke, itu adalah kata usang. Nah, kemudian kelayakan temporal yang mempengaruhinya adalah kata anakronitis. Anakronitis, apa sih itu? Jadi, kata anakronitis itu adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan zamannya. Oke, seperti apa nih contohnya? Contoh, para dewa sedang menyaksikan peperangan antara Pandawa dan Kurawa di padang Kurusetra yang disiarkan secara langsung di televisi. Ada yang aneh nggak ya di kalimat ini? Ketemu nggak yang anehnya di kalimat nomor 3 ini contohnya? Aneh ya? Anehnya di mana? Ada kata anakronitis di situ, televisi. Sedangkan konteksnya di sini para dewa. Para dewa kan masa lampau ya. Ada televisi nggak ya sudah saat itu? Nggak ada kan? Nah, jadi itu adalah salah satu penggunaan diksi yang tidak tepat terkait dengan faktor kelayakan temporal ini tadi. Oke, baik, untuk diksi itu ada 3 kriterianya tadi ya untuk menggunakan diksi, jadi mohon diperhatikan benar-benar saat menggunakan diksi supaya nanti saat berkomunikasi tidak salah lagi atau tidak keliru ya, dan tidak ada istilahnya tidak ada kesalahpahaman dalam berkomunikasi, karena keliru memilih diksi nanti makna yang ditangkap oleh lawan bicara kalian juga pasti akan keliru. Oke, baik, untuk materi diksi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Kalian bisa ulang-ulang kalau belum mengerti ya. Nanti juga bisa bertanya secara langsung kalau ingin berdiskusi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.